Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Selamat Roni. pagi menjelang siang semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan hari ini hari Kamis, tepatnya 4 tanggal 4 Maret. bulan Maret tahun 2021. Kang Rodi dan Teh Diana akan menemani aktivitas Smartizen Jawara-Jawara Banten semua dalam program Guru Guru on on Radio. Radio. Dan hari Oke. ini spesial Mm-mm. perdana ya setelah Iya, kita liburan betul untuk jenjang sekali. sekolah menengah atas, Kang Roni. Jadi kita hari ini adalah hari pertama untuk tahun 2021 mendampingi aktivitas Smartizen di jenjang SMA ya untuk belajar di rumah masih karena masih belajar di rumah ya Tadiana ya. Ya, dan siap-siap menghadapi hybrid learning, Iya, kalau pertemuan memang tatap kalau muka. misalkan sekolahnya menerapkan hybrid learning berarti siap-siap menghadapi hybrid learning. Dan kalau misalkan memang sekolahnya memutuskan untuk tetap PJJ, selamat menikmati belajar online-nya lagi. Oke. Dan mungkin ada yang memang pure tatap Iya, muka. betul. Tapi yang pasti apapun itu Smartizen Zawara seluruhnya ya, khususnya yang di Banten, Oke, tetap semangat belajar karena belajar adalah hal yang penting untuk hidup kita. betul sekali. Smart Energik masih di Guru on Radio bareng Teh Diana dan Kang Roni. Gimana Smartizen, masih semangat belajarnya nih, hari sudah mulai cerah. Ya, eh, hari ini biasanya kalau misalkan sekolah ya, jadi anak biasanya kalau sekolah teman-teman sekarang sudah mau jam istirahat nih. Iya. Oke. Oh ya, Nah, Smartizen, kalau misalkan mau simak kita bisa juga, kita mau simak di mana bisa. nih? Oke, oke baiklah. Oke, nah kita mau live nih di Instagram. Coba ini Kak Cucun, tolong bantu kita nih, takut ininya ngejungkel. Oke, Smartizen, Udah, kita juga udah siaran langsung nih. Tapi udah. kayaknya Kang Roni kesini dikit ya. Tuh. Iya. Oke, jadi yang ingin simak kita di Instagram juga bisa. Instagramnya apa sih Kang Roni ini? Ya, di Dia Untirta ya IG-nya kita di Dia Untirta ya. Oke, tuh bisa langsung buka aja Oke, IG-nya. Jadi pagi-pagi daripada ngelamun, nyari-nyari kepo-kepoin yang enggak, udah kepoin kita berdua aja. Bener banget. Nah, tadi Ana, kita akan bahas apa nih informasi tentang dunia pendidikan hari ini yang berkaitan dengan untuk teman-teman Smartizen SMA ya. Ya, Ya. betul. Masih sama. Mm-mm. Sebetulnya di bulan Maret ini kita Mm-mm. masih bahas usung asesmen nasional 2021 karena Oke. mungkin dari Smartizen udah kelamaan liburan lupa-lupa gitu Oh ya gitu. soal-soalnya. Jadi kita cuman ingin kasih apa, dipanasin aja dulu lah. Dipanasin biar ingat lagi. Terus Oke. nanti kita insya Allah bulan April kan mau ada sesuatu yang baru Iya, karena kita akan menghadapi tatap muka juga, atau nanti mungkin sekolahnya ingin menerapkan hybrid learning. betul Nah, sekali. nanti seperti apa? Kayak gitu Kang Roni. Apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah, guru, termasuk orang tua, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi tatap muka di tahun 2020-2021 tahun pelajaran. Oke, tapi sebentar kita sapa dulu nih. Ada Fajar X Firmansyah dan Dia Fitri ya, Dia Fitrip ya. Yang punya travel. Halo dia. Oke, ada Cutlisa juga yang mulai bergabung. Oke, Selamat kemudian bergabung. iya banget. Nah, buat Smartizen ada informasi yang menarik nih. Kalau misalkan Kemendikbud mengeluarkan kebijakan tentang hybrid learning, ya. Nah, kira-kira hybrid learning itu seperti apa? Apakah masih sama dengan hybrid learning yang ada di jenjang sekolah dasar, SMP, atau perguruan tinggi? Sepertinya sama Teh Diana. Jadi karena hybrid learning yang diterapkan itu adalah implementasi kebijakan dari Kemendikbud untuk semua jenjang. Oke, semua Ya. jenjang ya. Berarti dari TK ada nggak nih Kang Roni? Ada dari Oke. PAUD, bahkan dari PAUD, bukan hanya TK, dari PAUD Oke. juga ada. Tapi yang saya lihat ada sedikit pembedanya, yaitu misalkan jumlah yang harus masuk nih tatap Betul, muka betul. gitu. Karena kan hybrid learning itu
50% kalau saya lihat kalau di perguruan tinggi nih Kang Ron, Iya, 50% tatap muka, 50% tetap melaksanakan daring gitu. Nah, kalau betul yang sekali. perguruan tinggi itu Mm-mm. maksimal tuh 25. Kemarin kita untuk jenjang SD dan SMP SMP, itu 18 peserta dan mungkin SMA juga sama ya. SD, SMP, SMA kayaknya Oke, 18 tadi anak. 18 peserta didik ya. Betul. Dan kalau misalkan ada jumlah siswanya 40, mungkin 50 tinggal penjadwalan aja nih Kang Roni. Iya, bener banget. Jadi hanya tinggal penjadwalan yang memang representatif untuk kemudian disiapkan kelas yang memadai, ya ruang kelas yang memadai. Jadi tinggal laksanakan sebetulnya karena kebijakan ini muncul di akhir tahun 2020 untuk dilaksanakan Januari 2021 sebetulnya. Oke, benar banget Kang Roni. Jadi kita harus persiapkan ya, bukan hanya sekolah, tapi juga siswa-siswinya. Ingat jaga protokoler kesehatan. Energik masih di Guru on Radio bareng Teh Diana dan Kang Roni sampai dengan tepat jam 12 nanti untuk jenjang SMA. Kang Roni, Iya, masih pembahasan tentang persiapan kita untuk memaksimalkan pembelajaran saat pandemi melalui hybrid learning. iya betul sekali Teh Diana. Tapi sebelum kita informasikan tentang hybrid learning, Teh Diana kita mau ngasih info dulu nih buat Smartizen yang ada di Serang. Ya bahwa hari ini kita akan kehadiran kedatangan Presiden Republik Indonesia kita Bapak Insinyur Joko Widodo ya Iya. yang akan hadir untuk meresmikan bendungan Sindang Heula. Ya, dua agenda hari ini yaitu meresmikan bendungan Sindang Heula yang ada di Sindang Sari dan juga sekaligus meresmikan pula kampus baru Untirta yang di Sindang Sari karena berdekatan ya, tinggal nyebrang sebetulnya. Tinggal nyebrang. Jadi gini loh, Smartizen dia Untirta kalau misalkan main ke kampus Sindang Sari itu ada tempat, berarti bisa jadi tempat wisata. Betul sekali. Jadi nanti gini, di Sindang Sari itu ada yang apa namanya? Agrowisata juga. Kemudian ada ya bendungan, terutama bendungan mah sudah jelas ya, sudah terbentuk sekarang. Dekat banget. Kemudian yang sedang sekarang dibangun adalah agrowisata dan embung. Embung itu akan ada di dalam kampus, area kampus Untirta. Wah. Jadi penasaran nih Kang Roni. Ya. Kalau sekarang bisa masuk ke depan itu jadi gini, masuk ke kampus Untirta menjadi salah satu objek wisata juga karena ada embung nanti ya, embungnya punya Kabupaten Serang dan kemudian embung itu mungkin Smartizen embung itu sebetulnya di sana ada makanan-makanan khas Kabupaten Serang, kemudian juga semacam kuliner penjajakan kuliner gitu, kuliner ya, kemudian juga hasil-hasil tani ya. Wah, kalau begitu bisa lebih murah kan nih harganya? Mungkin. Oke, Smartizen, ini ada info nih nanti Smartizen. Jadi kalau misalkan sudah, jadi itu ada 4 fakultas yang di sana itu ya? Iya betul sekali. Ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Hukum, Fisip, kemudian Pertanian, Ekonomi dan pertanian. Nah, karena pertanian ada di sana, lahan juga lumayan luas. Betul. Akhirnya ada itu fasilitas embung itu. Yeah. Jadi mungkin hasil-hasil lab mahasiswa pertanian dijajakan untuk dijual dan sekaligus untuk dilihat. Dan sebelah utaranya sebetulnya nanti akan dibangun pasar rakyat. Wow, berarti akan jadi tempat yang ramai sekaligus jadi seru Kang Roni, karena ada bendungan kan tahu sendiri, tapi awas ya jangan sendirian ke bendungan takut ngelamun. Nyemplung. Oke, balik. Jadi hari ini agenda Presiden kita di Serang, terutama di Serang atau di Sindang Sari adalah meresmikan bendungan Sindang Sari dan juga meresmikan secara langsung kampus baru Untirta ya. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang Pak Presiden kita dan juga selamat melaksanakan tugas teman-teman yang di Sindang Sari ya. Angga dan kawan-kawan ya, Angga dan kawan-kawan sibuk sekali dari tadi malam tadi Ana. Oke, mudah-mudahan tetap terjaga kesehatannya. Banyak minum air putih. Dan maaf
saya nggak bisa gabung karena memang dibatasi ya. Hari ini nggak bisa gabung ke sana. Oke, baik. Kembali kita bahas tentang persiapan atau kebijakan hybrid learning yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di akhir tahun 2020. Nah, sebetulnya itu kan untuk Januari ya. Betul. Tapi dengan situasi dan konteks yang ada tidak memungkinkan. Iya. Nah, nanti juga mungkin bagi para penyelenggara atau pengelola sekolah ketika akan melaksanakan hybrid learning itu jangan jauh-jauh dari koordinasi dengan gugus COVID terdekat. Nah, kalau di Untirta kan punya gugus COVID tersendiri ya. Betul sekali. Nah, kalau misalkan jenjang SD, SMP, SMA kemana nih Kang Roni untuk Sama. Jadi di tiap kabupaten kota itu ada gugus tugas COVID-nya. Jadi tinggal sekarang berkoordinasi dengan gugus tugas COVID masing-masing dan BPBD sebetulnya ya, BPBD kota atau kota kabupaten atau provinsi. Nah, kebijakan ini sebetulnya kebijakan untuk hybrid learning system ini diambil untuk mengurangi tingkat stres pada siswa atau Diana. Nah, jadi tadi malam karena coba buka-buka lagi. Ada beberapa kasus di mana siswa sudah mulai, bukan hanya siswa sebetulnya, orang para tua pendamping juga keluarga ya? atau orang tua sudah mulai mengalami tingkat stres cukup tinggi ketika pendampingan PJJ. Nah, ini yang kemudian memacu adanya hybrid learning ini. Sebelum hybrid, jadi ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama pada anak. Ya. Mungkin karena kurang kebayang sabar itu ya. yang kemarin viral itu yang Pancasila. Itu sih masih mending ibunya baik. Ya. Mau dipentung gua anak gua mau dipentung pakai sapu ya. Oke. Nah, itu juga dialami mungkin di hampir setiap penjuru. Ya, setiap orang tua mesti mengalami hal tersebut. Nah, jadi akhirnya kebijakan hybrid learning inilah yang kemudian diambil oleh Mendikbud kita. Ya, berarti memang bukan hanya ingin melihat dari sudut pandang kognitif dan keamanan, tetapi kita juga harus mempersiapkan mempertimbangkan mental. Jika daring terus-menerus tanpa diselingi dengan tatap muka, apa jadinya otak anak-anak gitu ya. Iya, nggak kebayang kan sekarang kalau misalkan mereka atau siswa kita berhadapan dengan gadget terus setiap hari. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Mata juga ya. Kondisi kesehatannya tidak terjamin ya. Kemudian yang kedua, pasca itu sebetulnya setelah proses pembelajaran mereka memanfaatkan gadget bukan untuk belajar kembali, tapi buat main game. Main game atau justru yang terburuk membuka situs-situs yang memang tidak pantas, situs yang berbau pornografi. Karena sekarang nggak tahu kenapa ya, saya bukan menyalahkan Kemenkominfo, tapi ya sekarang yang paling aksesnya itu mudah, lebih pintar rupanya ya mereka yang menyediakan daripada kita. Lebih pintar dibanding Kemenkominfo sendiri sebetulnya yang kemudian memberedel situs seperti itu. Oke, yang pasti kita akan simak beberapa aturan-aturan yang diterapkan atau spesifikasi pada saat pelaksanaan hybrid learning system ini. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini sekali lagi simak terus Dia Untirta di live streaming kita di YouTube channel di 106 Dia Untirta. Ya, 106 Dia Untirta Smart Energy masih di Guru on Radio bareng Teh Diana dan Kang Roni, tapi dengan tepat jam 12 nanti. Dan kita masih bahas tentang kebijakan hybrid learning untuk tingkat SMA. Jadi di akhir tahun 2020 atau tepatnya bulan November ya Teh Diana. Iya betul Kang Roni. Itu ada kebijakan tentang pelaksanaan hybrid learning di berbagai jenjang. Iya, termasuk di jenjang SMA. Termasuk di jenjang SMA. Nah, kita akan lihat atau akan simak nih persyaratan apa saja sebetulnya yang kemudian harus dilaksanakan oleh satuan tingkat pendidikan ya, satuan tingkat pendidikan baik SD atau mulai PAUD ya, PAUD, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Dan ini kebijakannya mungkin hampir sama. Ya. Oke. Apa saja tadi Diana? Yang pasti
eh, sekolah memang harus menyediakan sarana atau fasilitas belajar dengan daya jarak 1,5 meter itu minimal, Kang Roni. Berarti di kelas itu memang jaraknya 1,5 meter. Jadi jarak antar siswa itu 1,5 meter ya. Betul. Terus tadi maksimal jumlah yang ikut tatap muka itu berarti 18 peserta, Kang Roni. Nggak boleh lebih. 18. Kalau perguruan tinggi 25. Nah, kalau untuk jenjang Kita SD geser. sampai apa namanya SMA ya, Kang Roni. SD, SMP, SMA itu berarti memang hanya 18 Ya. gitu. Nah, kalau misalkan jumlah peserta atau di satu rombel itu lebih dari kan 18 kali 2 36 ya. Yap. Misalkan kalau 40 gimana atau 50 berarti nanti harus dibagi 3. Jadi jangan sampai jangan sampai minimal standar itu dilanggar. Berarti kalau misalkan 60 atau 50 dibagi 3 gimana caranya kelas itu 18. Tapi nggak tahu ini ya apakah ada kebijakan lain kalau misalkan jumlah di satu kelas itu lebih dari nanti tidak memungkinkan untuk belajar. Betul. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita simak dari kebijakan tersebut, ada beberapa hal juga yang harus dipersiapkan. Ya. Tadi kalau misalkan jarak antar siswa 1,5 meter, berarti harus ada strategi gimana caranya agar meja-meja nih atau bangku-bangku itu tidak terlalu rapat tadi Ana ya. Biasanya kan satu meja 2 orang nih. Berarti satu Berarti kayaknya. ini sekarang satu meja 1 orang. Satu orang aja. Nah, terus yang biasanya jumlah rombongan belajar itu satu kelasnya itu sekitar 36, berarti sekarang 18. Berarti harus dibagi shift. Iya. Ya, kayak orang pabrik berarti ya. Shift 1, shift 2. Atau ada yang sistemnya mungkin enggak sekolah pagi sekolah siang ya tadi Ana ya? Bukan, Tapi bergantian karena hybrid learning ini kan secara bersamaan ya. bersamaan. Jadi mau yang tatap muka maupun yang daring tetap melaksanakan di jam yang sama, Kang Roni. Cuman bedanya yang satu menggunakan media online, yang satu langsung tatap muka. Nah, ini yang harus dijelasin ke Smartizen semua. Nah, tadi Ana ini yang harus dijelasin ke Smartizen. Hybrid learning itu berarti gini. Misalkan dari 36 nih, dari 36 orang. 18 ada di kelas, 18 sisanya di rumah. tapi mengikuti gurunya Mengikuti pelajaran yang sama, guru yang sama ya. yang ditatap muka Iya, itu. berarti ketika di kelas juga gurunya tetap putarkan zoom-nya ya. Iya, putarkan zoom-nya tetap berinteraksi dengan dua belah pihak berarti ya, yang ada di kelas dan yang ada di rumah yang menggunakan media online. Nah, ini juga PR-nya tadi Ana. Iya. Apakah sekolah juga sudah siap untuk teknologi yang demikian gitu loh? Ya mau nggak mau berarti dari sekarang memang harus dipersiapkan gitu, sama-sama aja Kang Roni, pelan-pelan saja. Oke, ada kita simak dulu nih. Selamat pagi dari Cianjur, Hedi. Kang Hedi dari Cianjur. Halo, assalamualaikum. Ada Cianjur. Ya. Oke, dan selanjutnya bukan hanya itu nih Kang Roni. Ya. Jangan lupa koordinasi dengan tadi tim gugus COVID yang ada di kabupaten atau kota. Kalau misalkan SD-nya, SMA-nya ada di kota. Iya, betul sekali. Kemudian harus melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang akan masuk sekolah atau kelas. Jadi harus punya nih setiap sekolah tuh pendeteksi suhu tubuh, termometernya yang digital atau yang manual nggak mungkin ya, digital yang ditembak tetap gitu. Jadi kelihatan ya. Jadi ada tugas baru untuk guru piket mungkin ya tadi Ana ya? Iya, guru piketnya berarti sekarang Guru piketnya kayak satpam mall berarti sekarang. mengecek suhu tubuh setiap warga sekolah, bukan cuma anak didik tapi juga guru-gurunya. Betul. Jadi Kemudian nah ini siap nggak nih sekolah menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan dan terjadinya kontak jarak dekat. Nah ini agak sulit karena berarti harus ada perubahan sistem atau arsitek ya, tata desain ruangan yang awalnya tertutup. ya karena kan sekarang semua sekolah Pakai pendingin ruangan, pakai AC ya. Iya, jadi itu
boleh pakai AC, asal sih jendela dibuka atau ventilasi kan cepat rusak AC juga. Jadi kayaknya ini harus kembali ke masa lalu. Artinya apa? Dulu saya sekolah itu ventilasinya besar-besar dan berjumlah lumayan banyak. Kemudian dengan kaca yang besar, jadi sinar matahari bisa masuk ke Ya, ruangan. makanya sekarang juga karena kalau misalkan ada di satu ruangan, ya satu ruangan misalkan untuk berlama-lama suka nyari yang ada ventilasinya. Ya, itu memang Ya. Termasuk kemarin pindahin meja. Oke, yang pasti sekolah harus mempertimbangkan karena penyebaran virus COVID itu memang lebih cepat di ruang yang kurang sirkulasi udara. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan memang ruang kelasnya ber-AC nih, SMA biasanya udah pada ber-AC nih. Ber-AC, masalahnya itu. Ruang kelasnya ber-AC berarti yang sekarang yang harus dilakukan adalah buka lagi jendelanya. Dan ventilasinya dibuka lagi kalau perlu. Iya. Ya kalau misalkan memang didesain ruangannya untuk AC, berarti harus bobok-bobok ruangan itu untuk buat ventilasi yang kotak-kotak itu loh Kang Roni. Oke. Mungkin memang harus terpikirkan sampai sejauh itu karena sirkulasi udara yang buruk akan mempercepat pertumbuhan virus corona Betul. gitu. Betul Jadi sekali. bagaimana nih Kang Roni nih? Jadi rekomendasi ini memang menjadi cukup penting untuk Betul. diperhatikan karena pembelajaran akan ada di sekolah gitu. Jadi jangan sampai sekolah tatap muka jadi klaster baru ya penyebaran Oke. corona. Sebelum lanjut, udah mulai rame di IG live-nya Kang Roni. Oke, selanjutnya bukan hanya masalah ruangan. Di luar ruangan berarti juga harus mempersiapkan tempat membasuh tangan atau mencuci tangan. Nah, itu iya. penting. Jadi salah satu Dan sabun cairnya mungkin ya. salah satu syarat dilaksanakannya hybrid learning ini adalah harus ada salah satu indikator protokol kesehatan yaitu pencuci tangan. Dan tidak boleh mengadakan kegiatan apapun kecuali pembelajaran. Oke, jadi tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Berarti ekstrakurikuler juga nih, Kurikuler, ya, dan sekolah juga ekstrakurikuler berarti dihentikan terlebih dahulu atau bisa melaksanakannya dengan via daring atau online. Iya betul. Ya. Jadi intinya sekarang memang fokus ke pembelajaran aja Kang Roni. Jadi pokoknya kegiatan di sekolah bukan untuk kegiatan ekstrakurikuler, tapi benar-benar untuk belajar. Betul. Nah, jadi Smartizen khususnya pelajar SMA persiapkan diri karena nanti datang ke sekolah berarti Untuk belajar. untuk belajar. Jadi bukan untuk melaksanakan Nih, hal yang lain-lainnya. biasanya kalau anak-anak SMA yang cowok juga gatel nih kalau nggak futsal pasti main basket. Oh, nggak boleh Kang Roni, nggak boleh, itu memang harus pokoknya semua kegiatan apapun dihentikan. Iya, biasanya gitu kalau nggak futsal main basket, kalau nggak main basket main bola. Nah itu. Nggak mungkin berenang di sekolah, kecuali sekolahnya banjir. Oke. Oke, dan jangan lupa untuk seluruh warga sekolah menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis sekali pakai kain sesuai 3 standar lapis, kesehatan. Dan tadi ya jarak minimal 1,5. Kemudian menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan saling melindungi. Jadi kalau misalkan itu upaya Saling misalkan menjaga, saling melindungi, saling mencintai. bersin Nih Kang Roni nih. Ada etikanya ya. Ada etika Bersin bersihnya. juga ada etikanya, Smartizen dan kawan-kawan semua, sobat-sobat semua. Ada etika untuk bersin. Gimana etika bersin tadi Ana? Ya etika bersih sebetulnya kalau udah pakai masker itu kan berarti kan kita sudah Kalau udah pakai masker nih bersin. Bersin. Ya kan? Berarti ini Itu, udah ke masker sendiri. berarti kan si virusnya berkumpul di masker Kang Roni gitu. Atau kalau misalkan lagi makan dibuka nih, terus udah gitu terus? mau bersin, ya berarti Kalau gunakan misalkan tangan. lagi nggak pakai masker nih mau bersin berarti begini. Nah kayaknya itu bersin beneran. Tutup lagi Kang Roni. Bersin batuk. Gitu. Atau ditutup dengan kedua tangan. Gitu ya. Ditutup. Karena apa? Karena ya itu menjaga sebetulnya menjaga supaya virus yang ada di kita tidak keluar ataupun
kita tidak menulari ya tadi ya. Tidak berpotensi menulari. Walaupun ada potensi itu, tapi minimal kita Meminimalisir. menekan seminimal mungkin agar penyebaran tidak terlalu luas gitu. Oke, Nah, tadi kita akan bahas lagi tentang beberapa hal yang tadi ya, tentang kebijakan tentang hybrid learning itu. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di 106 dia Universitas Smart Energy. Di Guruan Radio sampai tepat jam 12 nanti. Dan bareng Kang Roni dan Tediana kita akan tetap bahas tentang persiapan pembelajaran tatap muka dengan berbasis hybrid learning system. ya betul Kang Roni. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa aturan-aturan main nih Tadiana ya, yang kemudian harus diterapkan di hybrid learning system ini. Tapi kita mengingatkan kembali bahwa walaupun kita sekolah nanti nih, anak-anak sekolah bukan berarti bebas melaksanakan kegiatan yang lain-lain. Ya tadi fokus hanya untuk pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, anak-anak harus langsung pulang. Nah, ada beberapa pertanyaan sebetulnya Tadiana yang kemarin juga hadir. Bagaimana kemudian mengangkat prestasi non akademiknya? Nah, tapi sementara gini, ini jawaban juga sebetulnya. Kemarin ada satu pertandingan taekwondo ya, yang kemudian polanya adalah pola daring. Nah, ini juga sebetulnya bisa jadi satu acuan bahwa tidak perlu tatap muka, tidak perlu berkumpul, berkerumun. Anak bisa tetap berprestasi ternyata. Ya. Caranya gimana tuh Kang Roni? Misalkan sekarang kalau misalkan bela diri biasanya ada jurus tuh. Yang dipertandingkan hanya jurusnya aja sebenarnya kalau sekarang itu. Iya. Ya, yang jadi jangan dulu tandingnya yang jangan dulu tanding yang fighting itu nggak diperkenankan sebetulnya. Ya, tapi ada aja sih sebenarnya. ada aja yang melanggar. Tapi sebetulnya untuk menjaga kesehatan kita karena COVID ini belum pergi juga nih. Pola yang seperti itu sebetulnya bisa dilakukan tadi jadi direkam kemudian dikirimkan ke panitia atau misalkan pola waktu 17 Agustus deh kemarin banyak lomba-lomba yang misalnya hanya direkam kemudian dikirimkan panitia diumumkan. Tapi Kang Roni justru jadi ada hikmahnya ya. Baca puisi di atas itu loteng. Udah gitu di atas genteng. Karena nyari sinyal. Karena sinyal ternyata. Jadi dia loteng terus dekat genteng. Jadi view-nya itu genteng banget dan genteng bahkan tetangga. olimpiade tingkat nasional dan internasional pun dilaksanakan secara daring. Karena memang anak-anaknya juga nggak bisa pergi jauh. Iya, dan bukan nggak bisa, memang nggak boleh. Karena nggak boleh, memang betul. Ya jadi tolong nanti Smartizen kalau udah belajar tuh memang harus langsung pulang gitu dan jangan cari-cari kesempatan nongkrong karena virus belum berakhir, penyebaran virus belum berakhir. Ya, nah jadi ini juga yang kemudian harus dipahami oleh Smartizen semua bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu kita harus sesuai dengan aturan Tadiana. Ya betul. Jadi jangan banyak melanggar agar pandemi ini cepat berlalu. Tapi jadi tantangan nih. Karena nanti ada namanya sistem penjadwalan. Sebetulnya gini Kang Roni, kan asesmen itu sendiri ada disebut dengan asesmen nasional. Itu untuk melihat rapot sekolah ya. Berarti artinya capaian-capaian yang sudah dicapai sudah sampai mana. Tapi ada juga asesmen pembelajaran. Kalau dulu itu kan asesmen hasil pembelajaran karena memang capaiannya sama untuk setiap sekolah. Oh gitu. Kalau sekarang asesmen pembelajaran, kenapa? Karena sekolah bukan dibebaskan, diperkenankan untuk memilih capaian menurut kebutuhan sekolah gitu. Jadi ada beberapa sekolah misalkan gini. Kalau dulu asesmen capaian hasil pembelajaran itu misalkan sekolah itu untuk ujian itu ya ada berapa kompetensi dasar yang harus misalkan ada 100 yang harus dicapai. Tapi ketika pandemi ini mungkin sekolah A hanya 80, sekolah B 70. Terus yang bagus yang 80 enggak juga. Jadi itu berdasarkan kebutuhan dan kadang capaian-capaian sekarang itu ada yang
dipersingkat yang tadinya 2 capaian menjadi 1 capaian. Nah, ini tantangan bagi mahasiswa-mahasiswa FKIP terutama di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Siapa tahu rekomendasinya nih mendesain bagaimana pembelajaran di era pandemi, termasuk desain capaian pembelajaran dan asesmen pembelajaran melalui hybrid learning, karena kita belum menemukan sebuah formulasi untuk RPP termasuk asesmen pembelajarannya. Ya, sebetulnya di pandemi ini menuntut orang semuanya kreatif Diana ya. Iya, kreatif gitu. Nah, tapi gini loh Kang Roni. Ya. Dengan adanya hybrid learning itu sebetulnya akan mengembalikan yang tadi. Kan awalnya setiap sekolah bisa beda-beda capaiannya. Ya. Nah, hybrid learning itu nanti sekolah tuh mungkin akan sama lagi gitu. Jadi kembali lagi nanti kalau memang harus 100 berarti sekolah A, B, C mungkin 100. Nah, tapi nanti kita lihat aja kebijakan selanjutnya dari pemerintah. Apakah capaian pembelajaran itu akan disetarakan atau masih bergantung dari kebutuhan setiap sekolah. Karena kan tadi pada saat pandemi ini banyak keterbatasan dari sarana termasuk sinyal dan sebagainya. Iya, betul sekali. Kita nggak bisa menyamaratakan capaian pembelajaran untuk yang gampang sinyal atau mudah sinyalnya dengan yang susah sinyal kayak gitu Kang Rani. Ya, Kang Rani juga menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah hadir nih. Ada Enca Nisa, kemudian ada Helen, ada Helen Aprilia, kemudian juga ada Mita Nurbaiti. Halo semuanya ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Amin. Dan jangan lupa simak juga di live streaming kita di 106 Dia Untirta. Dan YouTube yang dan pasti YouTube kalau channel. yang nggak sempat nonton live streaming YouTube channel, berarti bisa di YouTube channel kita di 106 Dia Untirta. Dan ya sudah 11.42 lagi tadi Diana. tenang Ya udah. Yang pasti kita akan informasikan lagi beberapa informasi-informasi menarik terutama kesiapan untuk hybrid learning. Jangan kemana-mana di 106 di Ontita Smart Energy Radio sampai jam 12 masih dengan Kang Roni dan Teh Diana ya. Betul Kang Roni. Dan bersama aku. Ya mungkin ini adalah karena sudah tinggal beberapa menit lagi kita bahas tentang ini aja tadi jadi sekolah itu harus benar-benar mempersiapkan apa aja sih sebenarnya untuk hybrid learning. Ya untuk mempersiapkan tatap muka dan sekolah yang memang akan menerapkan atau mengimplementasikan hybrid learning ini tentu saja harus mempertimbangkan banyak hal. Apa aja tuh tadi? Terutama persiapan sarana belajarnya. Gitu sarana belajar yang harus dipersiapkan. Terus? Ya, jadi jangan sampai nanti malah muncul klaster baru penyebaran COVID-19. Oke, jadi protokol kesehatan di sekolah itu juga harus tetap ketat banget. Ya. Jadi atau jika mungkin kalau misalkan siswanya lupa, namanya juga anak SD, SMP, SMA lupa-lupa gitu ya. Masker berarti pihak sekolah juga mempersiapkan menyediakan masker kesehatan ya. Dan entah itu dananya apakah masih bisa ditanggung dari dana sekolah. Bisa tadi anak pakai dana BOS karena dana BOS itu sekarang sudah tergantung pada sekolah masing-masing. Oke, dan hand sanitizer juga sudah harus terlihat ya di depan minimal di meja guru gitu kan. Kalau anak-anak biasanya suka dimainkan ya. Jadi di meja gurunya pas mau masuk bisa langsung atau di depan kelas mungkin di depan kelas atau di tempat-tempat tertentu yang memang memungkinkan. Kemudian jaga jarak, etika bersihnya dilaksanakan dan itu kayaknya memang harus ada survei nih dari Dia Untirta untuk melihat kesiapan sekolah. Bagaimana tadi ada rekomendasi ruangnya itu jangan sampai ruang tertutup tapi penuh dengan ventilasi agar sirkulasi udara itu memang bagus. Ya betul sekali tadi Diana. Jadi yang kemudian dikhawatirkan juga adalah jajanan-jajanan itu tadi Diana. Tempat makan. Jadi disarankan untuk bawa bekal dari rumah. Iya. Atau bahkan sudah makan dari rumah karena mungkin belajar cuma setengah hari atau mungkin ya setengah hari betul sekali. Jadi jangan sampai ketika kita memang melaksanakan hybrid learning malah timbul masalah baru ya. Iya betul. Tapi hybrid learning ini intinya kita setuju nih Kang Roni. Kenapa? Setuju karena memang satu sudah mengurangi tingkat stres dari siswa dan juga orang tua siswa. Yang kedua
menimbulkan semangat belajar lagi anak tadi anak. Ya, jadi ngecas lagi ya. Ya karena terus terang betul sekali belajar itu bisa di mana saja. Tapi beda dengan anak-anak kita, anak-anak Indonesia itu kalau Kang Roni ada beberapa hasil penelitian mereka tetap yang namanya belajar itu di sekolah gitu. Jadi Kang Roni begini, kalau tadi Ana lihat ada hikmah ya, bahwa sekarang kita menjadi tahu kenapa anak-anak merindukan gurunya. Iya. Jadi sekarang jadi tahu ya, guru pak guru yang mungkin banyak kita dengar berita, begitu banyak yang sedikit-sedikit guru itu masuk penjara karena sedang mendidik terlalu keras gitu. Iya. Ternyata kalau dibanding-banding mungkin justru lebih keras orang tuanya. Karena kalau pak guru bu guru sekeras-keras pak guru bu guru itu masih ada lembut-lembutnya lah. Jadi iya. Kalau di sekolah mungkin nggak akan dijepret. Kalau sekarang para orang tua kayaknya bakal lebih lunak ya dengan pak guru bu guru karena ternyata sulit ya Bapak Ibu pendamping di rumah untuk menjadi guru. Jadi mulai sekarang kita memiliki pandangan yang baru tentang pak guru ibu guru. Betul. Yang memang dipersiapkan untuk menjadi pendidik sesungguhnya. Kita bukannya nggak percaya sama pendamping gitu ya, tapi karena memang guru itu adalah pendidikan adalah profesional, jadi memang harus orang yang sudah mengenyam pendidikan di bidang pendidikan atau fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Ya betul sekali tadi Ana. Jadi kita tidak bisa mengabaikan guru ya, tidak bisa mengabaikan guru untuk mendampingi anak-anak kita dalam proses pembelajaran. Jadi masukan mungkin nanti untuk setiap perguruan tinggi ada MKDU, kan MKDU itu bahasa Indonesia bahasa Inggris, ada MKDU untuk misalkan mata kuliahnya kecakapan hidup sebagai pendamping belajar. Jadi kan itu akan menjadi minimal kalau misalkan mereka pandemi ini ada pandemi yang lain kita tuh nggak bingung gitu. Ya, betul. Jadi ada mata kuliah yang memang mengarahkan untuk menghadapi situasi yang tidak memungkinkan, contohnya wabah. Gitu. Nah, pokoknya sekarang yang lebih pasti adalah kita semua mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa sulit di era pandemi ini. Ini udah tahun kedua ya, tahun kedua mudah-mudahan kita punya pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan di tahun kedua ini. Dan Smartizen sekali lagi simak terus Guru on Radio setiap Selasa dan Kamis. Selasa dari pukul berapa tadi Ana? Pukul 13 sampai 15 untuk jenjang sekolah menengah pertama. Kemudian dan pukul 15.00 sampai 17.00 untuk jenjang sekolah dasar. Iya, dan hari Kamis jam 10 sampai jam 12 untuk jenjang SMA. Jadi di setiap jenjang kita ada Guru on Radio tetap ada di 106 Dia Untirta dan di YouTube channelnya termasuk 106 ini Dia Untirta live dan live IG-nya nih kita lagi live juga. Dan juga pokoknya simak terus 106 Dia Untirta atau Dia Untirta channel untuk informasi-informasi hiburan dan juga mungkin kesenangan hidup. Karena musik adalah salah satu kesenangan. Enggak ya? Pengobat stres. Oke. Dibanding kita nggak kemana-mana, gawe hayo beunghar henteu. Nggak boleh begitu Kang Roni. Stresnya. Yang pasti gini, pokoknya, belajar di Dia Untirta itu belajar tapi menyenangkan karena diiringi musik-musik yang akan membuat suasana hati menjadi bahagia. Jadi akan meningkatkan imunitas. Gitu loh Kang Roni. Jadi belajar sambil dengerin musik ya. Oke. Ya, simak terus 106 Dia Untirta dan kita pamit undur diri karena sudah jam 12 sebentar lagi saat duhur. Mohon maaf untuk segala kata yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.